Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Aprilia Puspitasari, NBI 111200170 dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Sebagian pengambilan keputusan pada organisasi korporat dilakukan dalam kondisi ketidakpastian atau state of uncertainty. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak mengetahui semua alternatif yang terkait dengan setiap alternatif atau kemungkinan dan konsekuensi dari setiap alternatif. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan terjadinya resiko yang dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian, sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengantisipasi dampak terjadinya ketidakpastian tersebut. Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Ada beberapa alternatif tindakan yang fleksibel. 2. Nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. 3. Memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dari kejadian tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti juga terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak diketahui sama sekali jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. 2. Pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. 4. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam kondisi tersebut. Kelima, hal yang diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Adapun beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu yang pertama, kriteria maksimaks. Pengambil keputusan dianggap sangat optimis yang dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Kriteria maksimaks ini adalah kriteria yang tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimis dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin, payoff, dan probabilitas yang lainnya. Yang kedua, kriteria maksimin. Dalam kriteria maksimin, pengambil keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria maksimin ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Yang ketiga, kriteria Laplace. Kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambil keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Yang keempat, kriteria regret. Kriteria regret atau kriteria minimax pertama kali diperkenalkan oleh L.G. Savage yang didasarkan pada konsep opportunity loss atau regret. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan dapat diperoleh dari hasil keputusan yang maksimal agar tidak terjadi suatu penyesalan atau regret dan dapat bertindak ke depan dengan melihat keadaan masa lalu. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu peristiwa terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimal. Untuk itu, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dalam mengambil suatu tindakan harus dapat ditentukan secara pasti kapan pemecahan berakhir dan proses pengambilan keputusan dimulai. Masalah dan sasaran sering mempunyai siklus pertumbuhan dan penyusutan. Demikian juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Hal tersebut harus dikenali secara tepat karena akan sangat mempengaruhi keputusan untuk bertindak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.